Pernah kepikiran gak sih kenapa ya ada orang yang kayaknya gampang banget gitu buat sukses, tapi buat sebagian yang lain rasanya kok susah banget? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah ide yang mungkin jadi jawabannya. Ini pertanyaan kita semua kan? Kita semua pasti pernah deh ngerasain frustrasinya ngelihat orang lain melesat maju, sementara kita kayak stuck di situ-situ aja. Sebenarnya apa sih rahasia mereka? Dan ternyata inilah jawabannya menurut sumber yang kita bahas. Jadi, ini bukan soal kerja lebih keras, tapi soal kerja di area yang tepat. Kuncinya ada di satu konsep ini, zona jenius. Oke, zona jenius. Dengar istilahnya aja udah keren ya. Tapi sebelum kita bisa nemuin, kita harus paham dulu dong apa yang kita cari. Jadi, apa sih sebenarnya definisi dari zona jenius ini? Nah, menurut Kay Henrik di bukunya Big Clip, zona jenius itu gampangnya gini deh. Itu adalah titik temu antara bakat alami kamu dan keunikan kamu. Sesuatu yang kamu lakukan dengan sangat baik, hampir tanpa usaha. Orang-orang sukses itu, mereka udah berhasil nemuin area ini. Dan yang paling penting, mereka mengubahnya jadi sumber penghasilan. Nah, itulah tujuan kita. Terus gimana cara nemuinnya? Nah, sumber kita ini ngasih beberapa jalan. Yang pertama, dan mungkin yang paling gampang diakses, adalah dengan ngelihat keluar diri kita, alias lewat mata orang-orang yang paling kenal sama kita. Kenapa harus tanya teman? Logikanya kuat banget loh. Seringnya kita itu nggak sadar sama kelebihan kita sendiri karena udah saking biasanya. Nah, teman dekat kita justru bisa melihat pola yang kita lewatkan. Mereka bisa nunjukin kapan kita kelihatan paling semangat, atau pas kita melakukan sesuatu dengan gampang padahal buat orang lain susah. Jadi jangan ragu buat tanya, menurut lo gue tuh paling jago di bidang apa sih? Atau kapan sih lo lihat gue paling happy dan berenergi? Jawabannya bisa jadi petunjuk besar. Oke, sekarang kita masuk ke jalan kedua. Dan yang satu ini, jujur, sangat nggak biasa. Jadi, siap-siap ya, karena ini bakal menarik banget. Haha, saya tahu apa yang mungkin Anda pikirkan sekarang. Tapi coba deh, ikutin dulu alurnya. Sumber kita ini dengan serius banget loh menyarankan ini sebagai metode yang valid. Ini adalah pendekatan yang ngelihat petunjuk yang konon udah ada di dalam diri kita sejak lahir. Jadi idenya gini, menurut sumber kita ya, garis tangan itu dianggap bukan sekedar lipatan acak, tapi semacam peta dari potensi bawaan kita. Sumber kita bahkan menggambarkannya seolah-olah sang pencipta udah ngasih kita petunjuk tentang kemampuan alami kita. Tentu aja, karena ini adalah seni interpretasi ya, mungkin Anda butuh bantuan seseorang yang ahli untuk membacanya. Oke, sekarang kita sampai di jalan yang terakhir. Ini metode yang mungkin paling kita kenal, tapi sumber kita ngasih peringatan yang sangat kuat tentang cara yang satu ini. Nah, slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Di satu sisi ada metode-metode yang ngasih petunjuk langsung. Di sisi lain ada metode coba-coba atau trial and error. Walaupun nyoba banyak hal itu bisa jadi perjalanan yang seru, sumber kita menyoroti risikonya. Cara ini bisa makan waktu bertahun-tahun dan nggak ada jaminan kita bakal nemuin zona jenius kita. Itulah kenapa cara ini sangat tidak direkomendasikan sebagai jalan utama. Walaupun sumbernya punya pendapat yang kuat, penting banget buat kita ingat kalau ini adalah perjalanan pribadi Anda. Kalau Anda lebih suka menjelajah lewat coba-coba, itu sepenuhnya hak Anda. Poin utamanya adalah sekarang Anda sadar pilihan-pilihan yang ada di hadapan Anda. Jadi, apa sih intinya dari semua ini? Ini bukan cuma sekadar tentang nemuin bakat, tapi lebih ke ngasih izin ke diri kita sendiri untuk bereksplorasi dan menemukan cara untuk menjalani hidup yang lebih sukses dan lebih memuaskan. Dan ini adalah ajakan yang kuat banget dari sumber kita. Ini tentang mengizinkan diri sendiri untuk berhasil dengan cara menemukan dan memanfaatkan apa yang bikin Anda itu unik dan spesial. Jadi, setelah penjelasan ini, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda. Kira-kira petunjuk mana nih yang mau Anda cari duluan? Apa Anda akan mulai dengan ngirim pesan ke teman baik Anda? Atau mungkin Anda jadi penasaran buat ngeliat lebih dekat petunjuk yang ada di telapak tangan Anda? Apapun langkah pertama Anda, semoga berhasil dalam perjalanan menemukan zona jenius Anda.